Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah kasus misteri, yang mana kasus ini merupakan kasus mutilasi pertama di Indonesia, dan kasus ini sampai sekarang masih belum bisa dipecahkan. Oke, nggak perlu lama-lama. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kasus Setiabudi 13 atau biasa disebut dengan Pesona 13 merupakan kasus mutilasi pertama kali di Indonesia. Bermula pada tanggal 23 November 1981 di trotoar Jalan Jenderal Sudirman Setiabudi, Jakarta Pusat, dua orang satpam yang bekerja di PT Garuda Mataram Motor itu melihat dua buah kardus yang sedang tergeletak di depan PT tersebut. Nah, karena si satpam ini nggak berani buka, akhirnya satpam ini melapor kepada polisi yang tengah mengatur lalu lintas di area itu tuh, di sekitar itu tuh. Karena takut kesalahan ya terjadi pastinya. Lalu polisi ini nggak langsung menangani kasus itu karena toh itu cuman kardus. Akhirnya si satpam ini balik lagi nih ke bekerja. Di sisi lain ada gelandangan yang hendak mengambil kardus itu. Jadi pas dia mau ngangkat kardus itu ke atas gerobaknya, ternyata kardus itu tuh berat. Akhirnya dia buka lah kardus itu. Pas dibuka, ternyata berisi 1 potong kepala manusia dan 13 potong tulang manusia. Itu berisi kardus pertama. Pas dibuka lah kardus kedua, berisi 180 potong daging manusia yang dilengkapi dengan usus, jantung, hati, dan sebagainya. Pokoknya lengkap di situ tuh. Akhirnya jasad ini dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan ditangani oleh seorang ahli forensik bernama Dr. Munib Idris yang menangani kasus ini. Akhirnya sebelum itu dokter itu nyusun kerangka kayak kepala, badan, tulang, semuanya disusun sampai ke bawah, daging-daging itu disusun sama si dokter itu. Aku juga gak kebayang sih kayak mana si dokter itu tuh nyusun kerangka itu tuh. Hasil otopsi menunjukkan bahwa dia merupakan pria yang berumur 18 sampai 21 tahun, yang tinggi badannya itu 165 cm dan memiliki tubuh yang sedikit gemuk, dan diduga dia dibunuh 2 sampai 3 hari sebelum dia ditemukan, itu sekitar tanggal 21 atau tanggal 20. Dan dia dibunuh 3-4 jam oleh lebih dari 1 orang. Karena kata si dokter ini nggak mungkin 1 orang mengerjakan membunuh ini dalam waktu 3-4 jam. Karena si korban ini udah kayak dibikin kayak kambing guling gitu. Dr. Munib Idris mengatakan bahwa si pelaku tidak menghilangkan sidik jari seperti sidik jari telapak tangan, telapak kaki, kepala, itu nggak dihilangkan. Akhirnya polisi membuat sketsa wajah dari si korban, karena kan ada tuh tadi kepenggalan kepalanya tuh untuk disebarluaskan ke media massa. Polisi ini positif aja nih, pasti nih kita nemuin keluarga si korban, jadi nggak langsung dimakamkan kan akhirnya. Pada saat itu, ratusan masyarakat mengaku bahwa keluarga mereka hilang, dan polisi ini pasti mikir nih, oh mungkin keluarga-keluarga yang mengaku bahwa memiliki keluarganya hilang, mungkin ini si korbannya nih, gitu kan. Akhirnya polisi ini nggak langsung nguburin itu, karena nggak ada juga yang mengaku. Akhirnya pada tanggal 27 November 1981, jasad dikebumikan di TPU Kalideres, Jakarta Barat. Itu. Sampai sekarang kita nggak tahu si pelakunya siapa, korbannya siapa. Dokter tadi tuh kan dia menangani kasus mutilasi pertama di Indonesia tuh. Akhirnya dokter itu tuh membuat buku yang berjudul Indonesia X-File. Sekian dari aku. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bagikan kepada teman-teman kalian semua supaya channel aku makin berkembang dan bantu aku untuk capai 1000 subscribers dan 4000 jam tayang. Semoga YouTube bisa memonetisasi aku, yaitu makanya kalian jangan lupa subscribe ya. Dadah.